semuanya, perkenalkan nama saya Farah Sylvia Zahra dari kelas MN22M di Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Sandika Arya, SEFM. Untuk studi kelayakan bisnis tugas saya ini, saya mengambil bisnis yang bernama Sound of Serenity. Dimulai dari latar belakangnya. Latar belakang Sound of Serenity ini adalah karena musik ini sudah lama dikenal sebagai sebuah hiburan yang banyak peminatnya hingga saat ini. Dan melihat potensi yang besar ini, PT Serenity mendirikan Sound of Serenity, sebuah event organizer di bidang musik yang menawarkan hiburan untuk melepas kejenuhan sekaligus menjadi ruang untuk para penggemar menikmati penampilan artis favorit mereka secara langsung. Di dalam studi kelayakan bisnis ini terdapat berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah aspek legalitas dan hukum. Di dalam aspek legalitas dan hukum terdapat profil perusahaan sebagaimana yang tertera pada PowerPoint ini, mulai dari nama hingga kontak dari Sound of Serenity ini. Kemudian ada juga logonya yang bermakna sebagai harapan agar orang-orang dapat mengurangi stres yang dirasakan dan menemukan ketenangan saat mendatangi acara musik yang digelar oleh Sound of Serenity ini. Masih di aspek legalitas dan hukum, di bagian aspek legalnya ini terdapat nama, bentuk usaha, akta, permodalan, dan berbagai jenis-jenis keperluan surat penting untuk legalitas bisnis ini. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Di aspek pasar dan pemasaran ini, Sound of Serenity menganalisis berbagai hal. Yang pertama adalah analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar seperti yang terlihat pada gambar. Dengan total calon konsumennya adalah 49.000 per tahunnya. Kemudian setelah itu Sound of Serenity melakukan analisis segmen pasar yang akan dipilih, yaitu dengan calon konsumennya berupa mahasiswa dan karyawan dengan jumlahnya yaitu 41.700 konsumen per tahunnya. Kemudian setelah menentukan segmen pasarnya, Sound of Serenity menentukan analisis bauran pemasarannya dengan menggunakan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Untuk produknya sendiri, seperti yang diketahui, Sound of Serenity ini menyediakan jasa hiburan musik. Kemudian untuk harganya itu disesuaikan dengan rata-rata harga pesaing dan tingkat kemampuan target pasarnya. Untuk tempat atau place-nya ini, Sound of Serenity memilih lokasi acara yang berbeda-beda tergantung dengan konsep acara, target pasar, dan fasilitasnya. Sedangkan untuk kantor pusatnya ini, Sound of Serenity berada di Jakarta. Untuk promosinya, Sound of Serenity menggabungkan promosi secara online dan offline seperti menggunakan media sosial dan pemasangan spanduk serta word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya di aspek pasar dan pemasaran ada juga analisis pemasaran di masa depan dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Sound of Serenity ini optimis bahwa bisnisnya akan berkembang di masa yang akan datang, dan untuk pemanfaatan teknologinya Sound of Serenity akan memanfaatkan teknologi internet seperti website, sosial media sebagai wadah informasi dan media promosi, serta juga memanfaatkan teknologi pengumpulan data untuk membantu membuat keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya masuk ke aspek keuangan. Di aspek keuangan ini banyak hal yang dianalisis oleh Sound of Serenity. Yang pertama adalah biaya kebutuhan investasinya yang sebesar 4.660.000.000. Kemudian masuk ke kebutuhan modal kerjanya, di mana kebutuhan modal kerjanya itu sebesar totalnya 8.660.000.000. Dengan periode perputaran balik modal kerjanya adalah 2. Kemudian Sound of Serenity menghitung cash flow atau arus kasnya pertama-tama dengan rumus penyusutan, yaitu investasi dibagi umur ekonomis yang menghasilkan biaya penyusutannya sebesar 932.000.000 per tahunnya. Kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan yang seperti yang di tabel, yang menghasilkan total PV kas bersihnya dalam 5 tahun ini adalah 12.044.000.000 sekian. Masih di aspek keuangan, ada payback period. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan,
payback period untuk Sound of Serenity ini adalah 2 tahun 3 bulan, dan karena paybacknya lebih kecil dari umur investasi yaitu 5 tahun, maka usaha Sound of Serenity layak diterima dari segi payback period. Kemudian masuk ke bagian average rate of return atau ARR. Yang pertama dilakukan adalah menghitung total EAT-nya, rata-rata EAT, rata-rata investasi, kemudian baru masuk ke rumus ARR-nya, yaitu rata-rata EAT dibagi dengan rata-rata investasi. Di Sound of Serenity menghasilkan average rate of return-nya atau rata-rata pengembaliannya sebesar 72,7% yang dibulatkan menjadi 73%. Masih di aspek keuangan juga terdapat net present value, yaitu dengan rumus total PV kas bersih dikurangi dengan total PV investasi yang menghasilkan sebesar 3.380.000.000 sekian. Karena hasil perhitungan NPV-nya positif, maka investasi Sound of Serenity dapat diterima dari segi NPV. Kemudian ada internal rate of return. Pertama-tama harus diketahui rata-rata kas bersihnya, besar PP atau payback periodnya, dan diketahui pada tabel PVIVA tahun kelima, diketahui yang terdekat dengan angka 2,121 adalah 2,142, yaitu dengan diskon faktornya 37%. Kemudian seperti secara subjektif itu dihitung dan masuk ke bagian perhitungan interpolasi, yaitu dengan PVIVA yang pertamanya adalah 164.630.000.000. Kemudian yang keduanya adalah 201.726.000. Baru masuk ke dalam rumus internal rate of return-nya atau IRR yang sama dengan I1 plus NPV1 dibagi NPV1 dikurang NPV2 dikali dengan I2 dikurangi I1, yang mana di Sound of Serenity ini menghasilkan jumlah sebesar 36,225% yang dibulatkan menjadi 36,2%. Karena IRR-nya lebih besar daripada bunga yang awal itu 20%, maka Sound of Serenity dapat diterima dari aspek IRR. Selanjutnya ada profitability index atau PI. Rumusnya adalah sigma PV kas bersih dibagi dengan sigma PV investasi dikali 100%. Hasilnya adalah 1,39 kali yang dibulatkan menjadi 1,4 kali. Karena profitability indeks Sound of Serenity ini lebih besar daripada 1, maka Sound of Serenity dapat diterima dari aspek profitability index. Maka kesimpulannya dari aspek keuangan ini, kesimpulannya perhitungannya, maka bisnis Sound of Serenity dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya terdapat aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Sound of Serenity mengatur perencanaan sumber daya manusianya dimulai dari analisis kebutuhan karyawannya, rekrutmen dan seleksi, hingga perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusianya. Kemudian juga terdapat struktur organisasi dan analisis jabatan dengan hierarki tertingginya adalah diduduki oleh pemilik dari Sound of Serenity ini. Kemudian yang terbagi menjadi 5 divisi pemasaran, keuangan, SDM, acara, dan kreatif, yang setiap divisinya memiliki manajer tersendiri. Selanjutnya adalah aspek teknis atau operasi. Aspek teknis terdapat penentuan lokasi dengan 3 metode penilaian hasil value, metode perbandingan biaya, serta metode analisis ekonomi. Dan dari ketiga metode tersebut, Sound of Serenity lokasi yang layak untuk dijadikan lokasi kantor pusat dari Sound of Serenity adalah Kota Jakarta. Kemudian terdapat tata letak, karena dalam studi kelayakan bisnis tentunya kita harus memikirkan bagaimana tata letak untuk kantor bisnis kita supaya tetap teratur seperti itu. Seperti terlihat pada gambar di sini ada tata letak dari bisnis Sound of Serenity. Selanjutnya masih di aspek teknis, ada sarana dan prasarana dengan totalnya yaitu 2.300.000.000 dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian terdapat juga peralatan dan perlengkapan yang sebesar 2.110.000.000. Dan masih di aspek teknis ini terdapat manajemen proyek, yaitu bagaimana rencana Sound of Serenity menjalankan operasional sehari-harinya.
mulai dari pihak yang terlibat seperti tim karyawannya, sponsor, vendor, artis, dan talent, pihak berwajib, volunteer, dan dari penggemarnya juga, kemudian para penyelenggaraan acara seperti penyusunan konsep dan lain sebagainya, kemudian di penyelenggaraan acaranya seperti persiapan panggung dan pengawasan acaranya, kemudian pasca penyelenggaraan acara seperti evaluasi, dokumentasi, dan pembuatan laporan akhir, seperti itu. Kemudian di aspek teknologi ini ada perlengkapan teknologi yang dibutuhkan, yaitu seperti peralatan audiovisual dan peralatan panggung. Kemudian sistem teknologi yang akan digunakan oleh Sound of Serenity ini adalah komputer, printer, mesin fotokopi, dan lain sebagainya. Dan sistem informasi yang akan digunakan adalah website serta media sosial sebagai sistem informasinya. Selain itu juga Sound of Serenity juga menyiapkan sistem aplikasi pembantu atau software untuk membantu operasional lainnya. Lalu ada aspek lingkungan. Terdapat dukungan lingkungan fisik untuk Sound of Serenity ini. Menilai bagaimana lingkungan hidup tergantung pada kondisi lingkungannya juga. Kemudian dalam menilai rona lingkungan, mempertimbangkan komponen-komponen lingkungan yang berdampak signifikan terhadap usaha dan memiliki nilai ekonomis serta ekologis. Kemudian di studi kelayakan bisnis ini, baik pada sumber daya yang sudah dimanfaatkan maupun yang masih potensial, menjadikan kondisi sumber daya alamnya. Contoh komponen ini seperti lingkungan fisiknya, lingkungan biologinya, lingkungan sosialnya, gitu. Kemudian dalam dukungan lingkungan hidup, karena terdapat sudah dianalisis seperti tadi, mulai dari berbagai lingkungannya. Di dukungan lingkungan hidup ini, Sound of Serenity memerlukan AMDAL yang melibatkan komponen-komponen seperti deskripsi rencana proyek, di mana Sound of Serenity ini memiliki acara, setiap acaranya berdurasi sekitar 2-3 jam dengan ratusan jumlah penonton dalam satu acaranya di sekitar pusat kota-kota besar menggunakan fasilitas seperti perlengkapan panggung. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dan prediksi dampak lingkungan seperti dampak pada kualitas udaranya yang misalnya diakibatkan aktivitas kendaraan pengunjung sehingga menyebabkan polusi, genset, dan produksi panggung. Kemudian dampak kebisingan seperti suara keras dari sound systemnya yang dapat mengganggu area sekitar. Kemudian dampak limbahnya dari sampah-sampah pengunjung baik yang padat maupun yang cair. Kemudian dampak lalu lintas dan sosial berupa kemacetan yang diakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan dan juga risiko keselamatan kesehatan pengunjung. Dari identifikasi tadi, maka didapatkan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL-nya, dimulai dari pengelolaan limbah seperti memberi imbauan mengenai kebersihan kepada pengunjung dan menyediakan tempat sampah terpisah, hingga menyusun jadwal pengangkutan sampah dan bekerja sama dengan pihak daur ulang. Kemudian pengendalian kebisingan dengan mengatur durasi acaranya, mengatur volume suaranya, dan mengatur arah speaker supaya tidak begitu mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian ada mitigasi dampak sosial, yaitu melakukan komunikasi ke warga sekitar tentang jadwal acara sehingga warga tahu kalau kita akan melakukan acara. Dan bekerja sama dengan pihak keamanan, membuat area parkir yang memadai, dan koordinasi dengan dinas lalu lintas untuk meminimalisir gangguan. Setelah RKL, terdapat rencana pemantauan lingkungan atau RPL, yaitu pemantauan kualitas udara dan kebisingan dengan memastikan tingkat polusi udara dan kebisingan sesuai standar. Kemudian pemantauan sampah dan limbah dengan meninjau efektivitas pengelolaan sampah dan penanganan limbah selama acara berlangsung. Dan kemudian ada pemantauan dampak sosial, yaitu dengan mengumpulkan feedback dari pengunjung serta masyarakat sekitar dan mengukur tingkat gangguan yang terjadi. Dan terakhir itu ada rencana darurat dan evaluasi. Diperlukan skenario ini yang jelas dan rinci serta posko pertolongan pertama untuk menghadapi risiko kondisi darurat seperti misalnya jika terjadi kebakaran atau situasi medis gitu. Kemudian untuk kesimpulan dalam aspek lingkungan ini, Sound of Serenity memerlukan AMDAL yang mencakup deskripsi proyek, identifikasi dampak potensial, serta rencana pengelolaan, pemantauan, dan penanganan darurat. Dengan melakukan AMDAL, Sound of Serenity diharapkan dapat menyelenggarakan acara yang memperhatikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Sebagai penutup, laporan dari saya ini telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai studi kelayakan bisnis dari bisnis Sound of Serenity sebagai sebuah usaha jasa event organizer di bidang musik.
Dan berdasarkan analisis dari berbagai aspek yang telah dibahas, bisnis ini memiliki prospek yang menjanjikan dan dapat memberikan kontribusi positif dalam industri hiburan. Dengan demikian, diharapkan bahwa bisnis Sound of Reality ini dapat terus berkembang dan menjadi bisnis yang sustainable serta bermanfaat bagi masyarakat dengan pengelolaan yang memperhatikan kepuasan pelanggan dan dampak lingkungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton. Kalau suka, silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.